Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya, Fatarifa, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, setelah ditiadakan beberapa tahun karena pandemi COVID-19 dan usai libur cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah, apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar kembali digelar, sekaligus halal bihalal di halaman kantor Pemkat Banjar. Setelah ditiadakan beberapa tahun karena pandemi COVID-19 dan usai libur cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah, apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar kembali digelar sekaligus halal bihalal di halaman kantor Pemkat Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur sekaligus menjadi pembina apel gabungan mengucapkan permohonan maaf lahir batin kepada semua jajarannya. Beliau berharap di hari pertama masuk kerja usai cuti bersama, para pegawai bisa meningkatkan semangat dan kinerja yang baik dan berharap pandemi segera berakhir sehingga apel gabungan kembali bisa dilaksanakan. Apel gabungan tersebut yang dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, pejabat eselon 2, 3, 4, dan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tersebut diakhiri dengan halal bihalal oleh semua peserta apel kepada Bupati dan Wagub Banjar untuk saling maaf-memaafkan. Apa kita ambil momentum ini tentunya mereka yang sudah lama mengalami cuti panjang dan juga nih masih kita anggap suasana lebaran, momentum inilah kita saling bersilaturahmi sekaligus juga memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa kita tetap mengedepankan etos kerja seperti itu, dan juga momentum ini juga yang belum bermaafan bisa dilakukan atau dimanfaatkan kegiatan untuk bermaaf. Mudah-mudahan juga momentum ini tadi kita berdoa mudah-mudahan pandemi cepat selesai, apel gabungan nanti bisa dilaksanakan kembali karena apel gabungan ini bukan hanya acara seremoninya saja tetapi juga intisarinya semua bisa berkumpul dan juga bisa bertukar informasi sehingga pembangunan dalam pencapaian visi dan misi bisa dilakukan dengan baik. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, rapat koordinasi mingguan dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, asisten pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, dan dihadiri para kepala SKPD serta camat lingkup Pemkab Banjar, digelar di Aula Barakat, kantor Bupati Banjar. Rapat koordinasi mingguan dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, asisten pemerintahan dan Kesra Haji Mansuri, dan dihadiri para kepala SKPD serta camat lingkup Pemkab Banjar di Aula Barakat lantai 2 kantor Bupati Banjar Martapura. Musabakah Tilawah Quran MTQ Nasional 29 tahun 2022 yang sebentar lagi diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menginstruksikan agar persiapan bisa dilakukan maksimal, terutama gedung-gedung penunjang sebagai lokasi kegiatan tersebut. Selain itu, Haji Saidi Mansur juga meminta untuk mengkoordinasikan peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar. Penataan kawasan sekumpul dan kegiatan riang iwa juga harus diperhatikan proses pengerjaan ke depannya. Terkait kegiatan vaksinasi di Kabupaten Banjar, Saidi mengatakan agar semua camat melakukan kerjasama dengan seluruh unsur stakeholder terkait dalam pelaksanaannya. Pada rakor tersebut juga dibahas mengenai persiapan Hari Jadi Kabupaten Banjar, pembenahan kantor, dan pengoptimalan Brigade Informasi. Tim Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, setelah libur cuti Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar apel pagi sekaligus halal bihalal. Apel dipimpin Kepala DKISP Banjar, diikuti Sekretaris, para kabid, dan kasih serta karyawan dan karyawati. Setelah libur cuti Lebaran, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian DKISP Kabupaten Banjar melaksanakan apel pagi dan halal bihalal di halaman kantor DKISP Banjar. Apel dipimpin oleh Kepala DKISP Banjar Haji Muhammad Aidil Bashir, yang diikuti Sekretaris DKISP Banjar Muhammad Faisal, para kabid dan kasih, serta karyawan dan karyawati DKISP Banjar. Haji Muhammad Aidil Bashir mengucapkan maaf lahir dan batin kepada seluruh staf dan karyawan DKISP Banjar apabila dalam kegiatan atau pekerjaan sehari-hari terdapat kekurangan atau kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Karena mendekati pertengahan tahun, Aidil Bashir mengingatkan untuk para kabid dan kasih untuk melaksanakan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan dan menjelaskan mengenai APBD perubahan yang akan dilaksanakan Oktober mendatang. Di akhir amanatnya, Aidil Bashir menyampaikan bahwa pada saat ini DKISP Banjar termasuk SKPD yang dipuji oleh Pemkab Banjar dalam hal penyerapan anggaran pada tahun lalu. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Absi membuka TMMD ke-113 tahun anggaran 2022 di Mahligai, Sultan Adam Martapura. Kegiatan TMMD ke-113 di Kabupaten Banjar menjadi dua sasaran, yakni pembangunan fisik dan non-fisik. Kegiatan TMMD dilaksanakan selama 30 hari, dari 11 Mei hingga 9 Juni 2022. Dipusatkan di 3 desa, yakni Desa Banuariam, Desa Apuai, dan Desa Artain, Kecamatan Aranyo. Melalui program TMMD ke-113, solidaritas dan sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat senantiasa terjalin erat selama maupun setelah program berlangsung. Selain itu juga mengoptimalkan program TMMD untuk Kabupaten Banjar semakin baik dan desa-desa semakin makmur dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat membuka acara TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 tahun anggaran 2022 di Mahligai Sultan Adam Martapura. Wakil Bupati Banjar yakin TMMD dapat menjadi wahana mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengatasi kesulitan yang terjadi di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita upacara pembukaan TNI Manunggal masuk desa yang ke-113 pada tahun 2022. Mudah-mudahan dengan adanya TNI masuk desa ke Aranyo, antara TNI dengan masyarakat terjalin kerjasama yang bagus, dan dengan TNI masuk desa mudah-mudahan masyarakat di sana langsung terbantu, terutama untuk membangun jembatan, untuk menjangkau bedah rumah apa yang disampaikan pada tadi. Alhamdulillah dana yang apa yang disampaikan beliau tadi, dananya ada sekian-sekian. Mudah-mudahan dengan dana itu bisa mencukupi untuk bisa masyarakat di sana bisa terbantu, baik itu jembatan, sekali lagi itu jalan, terus kemarin ada bedah rumah kalau kemarin. Mudah-mudahan antara TNI sekali lagi dengan masyarakat antara hubungannya makin erat istilahnya dengan masyarakat di sana. Mudah-mudahan kita doakan juga yang bertugas di sana selalu sehat selalu. Mudah-mudahan saudara Allah SWT kita sehat pemerataan apa yang dikerjakan di sana. Mudah-mudahan sukses Pak. Selama 1 bulan lah. Amin. Jadi 1 bulan. Mudah tujuannya itu. Mudah-mudahan itu lah. Sementara itu dalam laporannya, Dandim 1006 Banjar Imam Muhtarom menyampaikan bahwa kegiatan TMMD ke-113 di Kabupaten Banjar menjadi 2 sasaran, yakni pembangunan fisik dan non-fisik.
Pembangunan fisik seperti pembukaan dan pengerasan jalan, pembuatan jembatan, rehab masjid dan poskamling yang dipusatkan di 3 desa, yakni Desa Banuariam, Desa Apuai, dan Desa Artain yang berada di Kecamatan Araneo. Dandi menambahkan, untuk pembangunan non-fisik dalam bentuk penyuluhan, diantaranya tentang kesehatan, hukum, keluarga berencana dan stunting, pertanian dan peternakan, serta penyuluhan wawasan kebangsaan. Ya, terima kasih. Saya Letkol Infantri Imam Muhtarom sebagai Dan Satgas TMMD ke-113 Kodim 1006 Banjar. Pelaksanaan kegiatan TMMD ini yang disampaikan Bapak Kasrem tadi, sasaran fisik maupun non-fisik termasuk sasaran tambahan. Sasaran fisik adalah pembukaan jalan dan pengerasan jalan yang menghubungkan 3 desa, Desa Artain, Banuariam, dan Apuai. Nah, mereka mempermudah untuk berangkat ke sekolah, dan di situ pula ada nanti masuk jaringan listrik. Kami sudah berkoordinasi dengan PLN, sudah mulai membangun jaringan listrik di situ sehingga listrik bisa masuk desa. Kemudian di sana juga jaringan internet agak sulit, nanti kita komunikasikan dengan pihak Telkom atau instansi lainnya yang terkait dengan internet nanti bisa masuk desa tersebut. Kemudian untuk sasaran non-fisik adalah pembangunan manusianya yang berada di sana, yaitu wawasan kebangsaan, kemudian tentang kebakaran hutan kita kasih tahu, terus kemudian sanitasi maupun air bersih, karena di sana memang banyak air, tapi bagaimana mengarahkan warga atau masyarakat untuk menggunakan air bersih dan perawatannya. Demikian. Kegiatan TMMD dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 11 Mei 2022 hingga 9 Juni 2022. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah program TMMD ke-113 tahun anggaran 2022 oleh Wakil Bupati Banjar kepada Dandim 1006 Banjar. Juga diserahkan secara simbolis sarana kerja kepada perwakilan desa yang menandai dibukanya program TMMD ke-113 tahun anggaran 2022. Wahyu Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami imbau untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Fatarifa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.